Lagi rame banget berita soal dibukanya kembali TikTok Shop karena Tokopedia akhirnya beli TikTok Shop dan TikTok akhirnya investasi di Tokopedia. Bingung nggak? Nggak apa-apa, nanti gue jelasin pelan-pelan. Ini semua terjadi karena TikTok Shop itu ditutup dan awalnya mereka ditutup. Ini sepengertian gue ya, spirit utamanya itu untuk menyelamatkan toko-toko retail yang kayak di Tanah Abang yang nggak bisa bersaing dengan harga yang dijual online. Walaupun setelah TikTok ditutup, pedagang Tanah Abang itu masih mengeluh, ternyata masih sepi. Abis itu mereka minta e-commerce juga ikutan ditutup. Tapi kalian tahu nggak sih, dealnya Goto, TikTok, dan Tokopedia itu sebenarnya kayak gimana? Ini transaksinya itu agak kompleks, dan banyak kesalahpahaman ya, dan reaksi market pun cenderung negatif. Tapi gue bakal bahas siapa yang sebenarnya menang dari transaksi ini yang mengakibatkan TikTok memiliki 75,01% Tokopedia. Nanti silahkan kalian juga nilai apakah ini transaksinya bagus atau enggak setelah gue bongkar faktanya. Let's go! Kalau kita baca di surat Goto yang dilayangkan ke OJK dan BEI, transaksinya itu melibatkan 3 poin penting. Yang pertama, TikTok Shop akan dibeli oleh Tokopedia senilai 340 juta dolar atau 5 triliun rupiah. Yang kedua, TikTok akan investasi 840 juta dolar atau 13 triliun, plus promissory note 1 miliar dolar alias 15 triliun rupiah. Jadi ini kombinasi antara saham dan hutang, dan setelah dikombinasikan sama poin 1, ini ketemu angka yang kalian sering dengar, yaitu 1,5 miliar dolar. Soalnya Tokopedia itu bayar 340 juta dolar, tapi Tokopedia juga dapat 1,84 miliar dolar, makanya net investasinya itu 1,5 miliar. Dan poin yang penting lagi dalam transaksi ini, saham Tokopedia itu anti dilusi. Jadi kalau sampai Tokopedia yang memiliki TikTok Shop ini butuh dana tambahan, mau dari TikTok atau dari perusahaan lain, kepemilikan Tokopedia di Goto akan terjaga di 25%. Terakhir, dengan transaksi ini, TikTok diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lini bisnis Goto lainnya, kayak Bank Jago, Gojek, dan Goto Financial, which is ekosistem GoPay. Nah, gue mau make sure kita semua paham dengan apa yang terjadi di industri e-commerce. E-commerce ini industri yang seksi ya, soalnya marketnya itu sangat besar. Tapi masalahnya, gara-gara marketnya ini besar, perusahaan e-commerce itu berkompetisi abis-abisan, perang promo dan juga marketing yang agresif untuk menjadi market leader. Soalnya market e-commerce ini semacam winner takes all. Contoh, di Amerika, Amazon itu sangat dominan dengan 37% market share. Dan yang nomor 2 adalah Walmart di angka 6,4%. Jadi pemain-pemain e-commerce, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, itu semuanya lagi berusaha supaya jadi pemenang. Soalnya yang menang, itu bakal tambah menang gara-gara bisa jadi profitable, otomatis bisa berinovasi, lebih agresif marketing, bisa bayar gaji orang-orang yang paling pintar. Sedangkan yang kalah, itu bakal tambah kalah. Udah boncos, duit buat inovasi jadi lebih sedikit, dan nggak punya dana untuk marketing, jadi marketnya itu tambah niche. Ini makanya menurut gua, transaksi antara Goto, Tokopedia, dan TikTok ini jurus yang ampuh buat Goto ngelawan musuh terbesar mereka, yaitu Shopee. Shopee dan Tokopedia itu 2 pemain terbesar di Indonesia, yang satu 36%, yang satu 35%. Dan walaupun Shopee adalah pemain yang paling dominan di Southeast Asia, Indonesia adalah pasar terpenting untuk dimenangin. Kenapa? Soalnya lebih dari setengah GMV Southeast Asia itu dari Indonesia. Jadi kalau misalnya story perusahaan ini mau jadi dominan di pasar Southeast Asia, mereka harus menangin pasar Indonesia. Dan kalau misalnya kalian invest di saham induk Shopee, Sea Limited, kalian pasti ingat apa yang baru terjadi 14 Agustus. Soalnya itu tanggal saham kalian boncos 29% dalam 1 hari saat Shopee kehilangan valuasi 150 triliun rupiah. Kenapa? Soalnya CEO-nya Forrest Li menyatakan bahwa e-commerce itu kompetisinya sadis, terutama gara-gara TikTok dan Lazada. Tahun ini aja, Lazada udah mendapatkan pendanaan berkali-kali, totalnya 1,8 miliar dolar alias sekitar 28 triliun. Jadi di saat mantranya sekarang itu harusnya udah shifting dari perusahaan yang rugi dan bakar uang ke arah perusahaan yang nyari keuntungan gara-gara kompetisinya intens, Shopee malah terpaksa buat komit dan lanjutin perang babak kedua. Shopee mau ngeluarin duit lagi supaya posisi mereka di pasar Southeast Asia, terutama di Indonesia, itu bisa terus dijaga. Dan dampaknya sangat jelas. Secara fakta, di Goto, Tokopedia, dan Gojek itu masih minus. Sedangkan Shopee punya divisi gaming Garena yang bisa ngebiayain atau minimal subsidi pengeluaran jor-joran mereka di Shopee. Dan Cbank mereka kuartal terakhir juga udah positif. Artinya, kesiapan Shopee buat perang itu tinggi sekali. Soalnya peluru mereka itu udah banyak. Nah, di sini, apa pilihan Goto kalau misalnya Shopee siap perang?
Ya, mereka nggak ada pilihan lain dong selain ikutan perang, harus pantang mundur. Tapi masalahnya, permintaan pemegang saham Goto adalah stop rugi kalau bisa untung, tapi harus terus tumbuh. Makanya pas TikTok itu lagi nyari mitra untuk balik lagi jualan di Indonesia, ini jadi kesempatan yang pas buat Tokopedia. Soalnya setelah transaksi ini rampung, Goto itu udah nggak bakal pernah perlu mendanai Tokopedia lagi, dan ini manajemennya sendiri yang bilang. Lalu kalau misalnya sampai butuh duit tambahan, inget poinnya bahwa saham yang berpotensi terdilusi itu sisinya TikTok, bukan sisinya Goto. Dan asal kalian tahu, Shopee itu sekitar 3 kali lipatnya Goto, dan TikTok itu 10 kali lipatnya Shopee. Artinya dengan kombinasi Tokopedia dan TikTok, Goto sekarang di posisi yang kuat untuk menjaga, bahkan berpotensi menangin pasar di Indonesia tanpa perlu bakar duit lagi. Dan Goto juga diestimasikan bakal dapat 675 miliar per tahun dari service fee Tokopedia dan TikTok, apapun kondisi bottom line Tokopedia nanti. Dan ini di luar dari akses dan dukungan teknologi ke jaring global yang udah dijalanin TikTok dan ByteDance yang seharusnya bisa bantu Tokopedia untuk berkembang lebih lanjut. Lalu entah kalian sadar atau enggak, cowok itu lebih condong ke Tokopedia dan Shopee itu lebih condong ke perempuan. Dan mungkin masuk akal juga, soalnya menurut manajemennya sendiri, hero-nya Tokopedia adalah electronics, FMCG, dan home living, sedangkan TikTok itu hero-nya fashion dan beauty. Dan dari segi customer behavior, menurut gua, kebanyakan pembeli Tokopedia itu bukan shopper yang impulsif. Mereka udah rencanain dulu, makanya mereka ke Tokopedia, nyari barangnya, atau ketik di search, langsung check out. Sedangkan di TikTok Shop, pembelinya ini kebanyakan dari TikTok Live, artinya pembelian impulsif. Otomatis ini sebuah sinergi yang harusnya itu saling melengkapi, soalnya mereka mempunyai pasar yang berbeda. Gimana kalau misalnya dari kacamata TikTok? Sebelum berita officialnya itu muncul, gue pernah sharing di IG Story tanggal 24 November, walaupun saat itu ada berita dengan Bukalapak, Blibli, atau e-commerce lain, feeling gue kemungkinan besar TikTok bakal deal dengan Tokopedia. Kenapa? Coba kita bahas satu persatu. Poin 1, kerjasama dengan Shopee atau Lazada. Ini kemungkinannya itu sangat-sangat kecil, soalnya ini sama-sama asing. Kemarin TikTok kan baru terbentur masalah regulasi, masa mereka maunya kerjasama dengan asing lagi? Itu nyari masalah namanya. Poin 2, Bukalapak atau Blibli. Bisa aja TikTok itu lebih murah bayarnya kalau misalnya kerjasama dengan Bukalapak atau Blibli. Soalnya dua perusahaan ini jauh lebih kecil daripada Tokopedia. GMV Blibli itu 1/9-nya dan Bukalapak itu 1/3 sampai 1/4-nya. Tapi kalau misalnya gue di posisinya TikTok, gue nggak nyari harga yang termurah. Soalnya TikTok ini lagi agresif. Dan menariknya, pengguna TikTok terbesar nomor 2 itu ada di Indonesia. Nomor 1-nya itu di Amerika. Kalau misalnya gue di posisi TikTok, gue mending nyari yang pasti-pasti. Dan gue nyari yang ada sinergi lainnya juga. Misalnya di Goto, ada ekosistemnya Gojek, GoPay, Bank Jago, Goto Logistics, dan lain-lain. Ini kenapa menurut gue transaksinya ini masuk akal. Walaupun ada satu hal yang gue mau sedikit komplain ke pemerintah. Ini agak lucu ya, pemerintahan itu sebenarnya nggak kompak. Jadi 12.12 TikTok itu mengagetkan semua orang bahwa TikTok Shop udah live kembali. Dan yang hadir di konferensi pers itu siapa? Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Kerjasama dengan TikTok. Jadi Dan yang lucu, di saat yang bersamaan, Kementerian Koperasi dan UKM bilang harusnya itu tidak boleh, karena secara regulasi itu dilarang. Menurut kalian, kenapa ya bisa kayak gitu? Jujur buat gue berharap banget pemerintah itu bisa satu suara. Soalnya secara fakta, ini yang dihadapin sama pelaku usaha. Cara mainnya itu nggak clear. Yang satu itu ngasih lampu hijau, yang satu ngasih lampu merah. Gue berharap mereka itu bisa bersatu dan satu suara supaya investor yang mau serius invest di Indonesia itu kagak kebingungan. Semoga ini semuanya clear ya. Tentu ada beberapa hal. Seharusnya Tokopedia tetap jadi karya anak bangsa dong. Kenapa sekarang 75% dikasih ke TikTok? Lalu harga sahamnya juga kayak roller coaster. Kalian yang megang saham pasti paham apa yang gue maksud. Tapi kalau misalnya di posisi manajemen, sekarang misalnya jadi petinggi Goto, yang dikasih mandat supaya jangan bakar uang, harus profit, dan harus terus tumbuh. Apa yang lu bakal lakukan buat ngelawan Shopee yang siap perang dan Lazada yang baru dikasih 28 triliun dari Alibaba? Jujur kalau misalnya gue sih salut sama Patrick Waluyo yang bisa ngedilin ini. Sehingga minimal di antara perusahaan-perusahaan yang dominasi sama asing, Goto masih bisa memiliki 1/4 dari Tokopedia yang diharapkan bisa menangin pasar Indonesia. Yang pasti, dengan segala macam plus minus dari berita ini, Patrick Waluyo itu malah beli saham Goto senilai 5 miliar di harga Rp89 dan analis misal dari Indo Premier itu memberikan rating buy dengan target Rp125 per lembar.
Kalau misalnya kalian tertarik nggak invest di Gotoh di harga hari ini? Atau menurut kalian harga hari ini tetap kemahalan? Anyway, kalau misalnya kalian mau tahu aplikasi yang terbaik buat beli reksadana, apakah Bibit, Bareksa, atau Makmur, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau dengerin podcast gue sama satu orang sultan yang ngebayar 40 juta rupiah buat listrik rumah dia doang, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.